Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang kami hormati, kita akan melanjutkan bagian yang ketiga dalam pembahasan tentang adab dan tata cara menyembelih hewan kurban. Berikutnya yang ke-10 adalah disembelih dengan cepat agar tidak menyiksa hewan kurban. Sehingga kalau bisa yang menyembelih adalah orang yang tangannya kuat, tarikannya kuat. Sementara orang yang mungkin lemah fisiknya, tarikannya lemah, atau tangannya tremor, suka gemeter, mohon maaf, sebaiknya jangan menyembelih. Saya pernah melihat ada orang yang karena beliau sudah sepuh usia 70-an, namun mengingat beliau adalah tokoh masyarakat dan diminta untuk menyembelih, itu pelan-pelan. Kalau pelan-pelan seperti ini, seperti ngiris daging, ini kasihan binatangnya. Maka sebaiknya ketika menyembelih tarikannya kuat, sekali narik bisa langsung masuk ke dalam. Sebagaimana dalam hadis Shaddad bin Aus yang sebelumnya kita singgung, Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan agar kita berbuat baik dalam setiap aktivitas, dalam setiap keadaan, termasuk ketika membunuh dan ketika menyembelih. Fa'ahsinud dzibah. Ketika menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Nah, dan termasuk di antara menyembelih dengan cara yang baik adalah menyembelih dengan cepat dan tidak terlalu lama. Selanjutnya, yang ke-11. Pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher, kanan dan kiri, ini dalam posisi terpotong. Nah, Ibnul Munzir mengatakan, Ajma'a ahlul ilmi la a'lamuhum ikhtalafu fihi. Para ulama sepakat, dan aku tidak mengetahui mereka berbeda pendapat dalam hal ini, ala annal mar'a, bahwa seseorang idza dzabaha bima yajuzu dzabhu bihi, ketika dia menyembelih hewan yang halal untuk disembelih, wa sammallaha, dia menyebut nama Allah, wa qata'a al-hulqum wal mar'a wal wadajain, dan dia memutus al-hulqum wal mar'a wal wadajain, tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Wa asalad dam, dan dia mengalirkan darah. Annasyata mubahun akluha, maka binatangnya halal untuk dimakan. Baik, sehingga ketika yang menyembelih itu membaca nama Allah, keluar darah, lalu terpotong 4 anggota yang ada di leher, tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher, maka hewannya halal. Karena itu dianjurkan ketika menyembelih diputer. Jadi setelah mengenai bagian tengah, sudah, terus diputer ke depan, ke belakang. Tujuannya apa? Sebab urat leher ini berada di sebelah kanan dan kiri. Nah, kalau ini belum putus, darahnya, pancarannya tidak terlalu kuat. Tapi kalau sudah putus, pancaran darahnya kuat. Putus 4 lebih cepat mati. Putus 3 cepat mati. Baik, boleh nggak kalau yang terputus hanya tenggorokan dan kerongkongan saja? Coba kita lihat keterangan Syekh bin Baz di sini. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa jika hanya terputus tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa 2 urat leher, status sembelihnya sah dan halal. Seperti ketika dia menyembelih, dia tidak putar. Menurut sebagian ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, berdasarkan hadis Nabi SAW, ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi faqul. Yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah di sana, maka silahkan makan. Laisa sinnu wadh-dhufur, selain gigi dan kuku. Sehingga orang tidak boleh menyembelih dengan gigi. Ayam gitu, digigit tidak boleh. Atau pakai kuku, ini tidak boleh. Nabi SAW menjelaskan alasannya, fa ammas sinnu fa innahu azm. Gigi itu tulang, sehingga tidak boleh menggunakan tulang untuk menyembelih. Wa amma dzufur fa innahu mudda al-habasyah.
Sedangkan kuku kenapa nggak boleh? Karena ini adalah alat sembelihan yang pisaunya orang-orang Habsyi. Pisaunya orang-orang Ethiopia. Dan Nabi SAW tidak ingin meniru mereka. Ya. Sehingga mereka ketika menyembelih itu dicekik dengan kukunya. Sampai terluka, mati. Dan Islam mengajarkan gunakan senjata. Pakai pisau yang tajam. Agar lebih cepat mematikan. Baik. Yang ke-12. Sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak. Sehingga hewan lebih cepat meregang nyawa. Dia dibaringkan ke sisi kiri. Kemudian kepala ke arah selatan. Kaki ke arah kiblat. Leher ke arah kiblat. Nah, kaki kanan berada di permukaan. Maka biarkan dia bergerak setelah disembelih. Pada waktu mau disembelih dipegangi nggak apa-apa, sampai diikat gitu ya. Sudah, begitu selesai disembelih, lepas. Maka dia bergerak-gerak kakinya agar lebih cepat meregang nyawa. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dianjurkan untuk membaringkan sapi dan kambing ke arah kiri. Demikian keterangan Al-Baghawi dan ulama mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan kaki kanannya dibiarkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Para ulama menegaskan perbuatan ini makruh. Termasuk diantaranya adalah memutus sumsum tulang yang berada di leher. Sehingga setelah disembelih tidak boleh kemudian dicari sela-sela tulang leher, terus ditusuk ya dengan menggunakan pisau atau apa sampai mengenai sumsumnya. Ini tidak boleh, hukumnya makruh. Demikian pula tidak boleh menguliti, memasukkan ke dalam air panas dan semacamnya sebelum benar-benar mati, karena semua ini justru membawa atau menyebabkan hewan ini semakin tersiksa. Khalil bin Ishaq dalam Mukhtasar Fikih Maliki menyebutkan beberapa hal yang dimakruhkan ketika menyembelih. Salah satunya adalah wa ta'ammudu ibanati ra's. Di antara yang makruh adalah sengaja memutus kepala. Nah, sekarang ketika ada orang yang memutus kepala atau menusuk sumsum tulang belakang, tulang leher, apakah sembelihannya halal? Menurut pendapat yang lebih kuat, sembelihannya halal. Al-Mawardi, salah satu ulama Syafi'iyah, mengatakan, diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa beliau ditanya tentang menyembelih burung sampai putus lehernya. Sahabat Imran mengatakan boleh dimakan. Dan Imam Syafi'i mengatakan fa idza dzabahaha fa quti'a ra'suha fa hiya dzakiyah. Kalau ada orang yang menyembelih tapi sampai menyebabkan kepalanya putus, fa hiya dzakiyah, ini termasuk sembelihan yang sah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi bekal bagi para jamaah sekalian dalam menghadapi kegiatan Idul Adha. Selamat berkurban sesuai sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kegiatan kurban yang kita laksanakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.